Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C, sesi A3 paralel A, akan mempresentasikan modul fermentasi asam cuka dengan anggota kelompok saya, Bagus Ibnu Hibban, NPM 19035, dan Nur Komariah, NPM 19036. Pengertian fermentasi mempunyai arti yang berbeda bagi ahli biokimia dan mikrobiologi industri. Fermentasi didefinisikan sebagai proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme untuk memperoleh energi yang dibutuhkan agar tetap hidup dan membuat senyawa organik seperti alkohol dan asam organik. Secara sederhana, fermentasi adalah proses metabolisme mengubah gula menjadi asam, gas, dan alkohol menggunakan ragi atau bakteri. Yaitu jenis-jenis fermentasi. Yang pertama ada fermentasi aerob, merupakan fermentasi yang prosesnya memerlukan oksigen, karena dengan adanya oksigen maka mikroba dapat mencerna glukosa, menghasilkan air, CO2, dan sejumlah energi. Yang kedua ada fermentasi anaerob, merupakan fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen karena beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanda adanya oksigen, sehingga hanya sebagian dari bahan energi yang dibutuhkan. Berikutnya asam cuka dan sifatnya. Asam asetat merupakan komponen utama vinegar yang pada umumnya dihasilkan oleh bakteri asam asetat baik secara tradisional yaitu dengan fermentasi spontan pada bahan dasar yang mengandung gula seperti air kelapa, nira tebu, dan buah-buahan, ataupun melalui proses fermentasi terkendali dengan starter bakteri asam asetat. Bakteri asam asetat diketahui memiliki resistensi yang rendah terhadap etanol, sehingga kendala yang sering dihadapi di dalam proses fermentasi asam asetat secara spontan adalah dihasilkannya asam asetat relatif rendah, yaitu sekitar 2%. Fermentasi asam cuka. Asam cuka atau asam asetat dapat dibuat dari bahan-bahan yang mengandung gula, sehingga wine apple dapat digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan asam cuka. Reaksi dan mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi asam cuka. Fermentasi asam cuka atau asam asetat. Fermentasi asam asetat berlangsung secara aerob dengan bantuan bakteri asam asetat yaitu Acidobacter aceti dan menghasilkan asam asetat. Dalam proses fermentasi, substrat alkohol yang akan dirombak menjadi asam asetat pada kondisi lingkungan diberi cukup oksigen. Selanjutnya yaitu aplikasi asam cuka di industri. Cuka apel memiliki berbagai manfaat seperti penambah rasa, pengawet bahan makanan, sebagai obat, sebagai zat korosif, dan dapat langsung dikonsumsi dalam bentuk encer sebagai minuman. Dalam industri makanan juga digunakan terutama sebagai air blend, tapi juga memiliki banyak aplikasi pemrosesan makanan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Yang pertama ada waktu fermentasi. Lama fermentasi akan mempengaruhi produk fermentasi yang dihasilkan. Yang kedua ada pH awal substrat. pH awal substrat yang baik untuk pertumbuhan bakteri asam asetat yaitu pada kisaran pH 3 dan 4. Yang ketiga adalah faktor oksigen. Proses oksidasi etanol menjadi asam asetat sangat tergantung pada tersedianya oksigen yang berfungsi sebagai akseptor hidrogen dalam proses tersebut. Faktor berikutnya adalah konsentrasi alkohol. Konsentrasi alkohol dalam substrat sangat mempengaruhi fermentasi asam cuka. Konsentrasi alkohol pada kisaran 11 hingga 13% adalah konsentrasi yang optimum untuk fermentasi asam cuka. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan fermentasi asam cuka. Pada hari pertama, pH-nya yaitu 5, bau masam, warna coklat keruh, berbusa, tidak ada endapan. Untuk hari pertama dan hari kedua ini sama. Lalu untuk hari ketiga, pH-nya turun menjadi 4,
bau masam, warna coklat keruh, berbusa, tidak ada endapan. Untuk hari ketiga dan keempat ini sama. Lalu masuk ke hari 5. pH-nya tetap masih 4, bau masam, warna coklat keruh, tidak berbusa, ada endapan. Untuk hari kelima dan keenam ini sama juga. Untuk hari ketujuh, pH-nya menjadi 3, yang artinya turun, bau masam, warna coklat muda, keterangan tidak berbusa, ada endapan. Untuk hari ke-7 dan hari ke-8 ini sama. Berikutnya hasil pengamatan mikroskopis fermentasi asam cuka. Pada bahan wine apple didapatkan hasil pengamatan secara mikroskopis dengan pembesaran 4x10 adalah berbentuk basil, tidak berinti, dan berkoloni. Selanjutnya itu titrasi fermentasi asam cuka. Pada titrasi pertama didapatkan volume yaitu 3,3 ml. Terus untuk titrasi kedua didapatkan 3,5 ml. Titrasi ketiga didapatkan 3,2 ml. Sehingga didapatkan hasil rata-rata titrasi yaitu 3,33 mili. Volume rata-rata hasil titrasi dapat digunakan untuk mengetahui kadar asam cuka wine apple dengan menggunakan rumus volume rata-rata dibagi 1000 kali normalitas NaOH kali berat molekul asam asetat dibagi dengan volume sampel kalikan densitas sampel kali 100%. Sehingga didapatkan kadar asam cuka sebesar 0,591%. Kemudian reaksi yang terjadi pada proses fermentasi asam cuka, yang pertama ada reaksi fermentasi alkohol, di mana glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 dengan tambahan bakteri Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan alkohol dengan rumus molekul C2H5OH ditambah karbon dioksida atau CO2. Kemudian reaksi pada fermentasi asam cukanya, di mana alkohol, C2H5OH, dan oksigen, dan bakteri asam asetat yaitu Acetobacter aceti akan menghasilkan asam asetat CH3COOH dan juga air H2O. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.